Prabowo bikin asing merinding. Indonesia bukan lagi kuli di negeri sendiri. Sejarah baru. Bank emas dan deposito devisa wajib 100%. Kalau masih ada yang meremehkan Prabowo, mungkin mereka lupa bahwa lelaki ini tidak main-main dalam mengembalikan kedaulatan ekonomi Indonesia. Tanggal 17 Februari 2025, Presiden Prabowo menandatangani peraturan pemerintah nomor 8 tahun 2025 yang akan membalikan arus uang yang selama ini bocor ke luar negeri. Intinya, setiap dolar hasil ekspor sumber daya alam Indonesia harus parkir di dalam negeri selama 12 bulan. Artinya, Indonesia tidak lagi menjadi lumbung duit gratisan bagi bank-bank asing. Bayangkan, selama ini triliunan rupiah dari ekspor tambang, perkebunan, dan perikanan langsung nyelonong ke luar negeri. Indonesia cuma kebagian remah-remah. Tapi sekarang, 80 hingga 100 miliar dolar Amerika Serikat akan tetap berputar di sistem keuangan nasional. Ini bukan angka main-main. Dan yang bikin asing makin panas dingin, Indonesia akan punya bank emas. Sebelumnya, emas dari bumi pertiwi kita lebih banyak mengalir keluar. Kita nambang, kita kerja keras, tapi emasnya masuk ke sistem keuangan negara lain. Sekarang, Prabowo bilang cukup. Bank emas akan diresmikan 26 Februari 2025 sebagai tonggak sejarah kedaulatan ekonomi Indonesia. Lama sekali kita dianggap sebagai penonton di negeri sendiri. Sumber daya ada, tapi kontrolnya di tangan asing. Uangnya lari keluar. Pemerintah sebelumnya terlalu santun dengan kepentingan global. Sekarang, Prabowo justru menantang. Asing pasti panik. Investor global pasti lagi bisik-bisik, Indonesia mulai liar. Tapi rakyat harusnya tepuk tangan. Kalau ada yang tanya kenapa baru sekarang, jawabannya simple. Karena sekarang Indonesia punya nyali. Dulu kita mungkin tunduk pada tekanan global. Sekarang, Prabowo mengajarkan bahwa Indonesia harus berani menentukan nasibnya sendiri. Kalau asing marah, biar saja. Mereka sudah terlalu lama mengangkangi ekonomi kita. Prabowo bukan cuma bicara soal devisa dan emas. Dia langsung tancap gas dengan kebijakan konkret. Kenaikan UMP, buruh akhirnya menikmati kenaikan gaji yang layak. Pencairan THR lebih awal, ASN dan pekerja swasta bisa senyum lebar. Bansos digelontorkan, bukan sekadar janji tapi eksekusi nyata. Diskon tol, tiket pesawat dan belanja. Ramadan jadi lebih murah, mudik lebih ringan. Dana investasi nasional. Dan antara konsolidasi BUMN biar lebih kuat melawan dominasi asing. Penghapusan utang UKM, ekonomi rakyat kecil didorong, bukan dicekik. Pembangunan 3 juta rumah murah, rakyat bisa punya rumah tanpa mimpi buruk, KPR mencekik. Dan masih ada sederet langkah lainnya. Ini bukan sekadar janji kampanye, tapi eksekusi strategi ekonomi yang tidak lagi tunduk pada kepentingan asing. Tentu saja, kebijakan seperti ini tidak akan disukai oleh mereka yang nyaman dengan status quo. Yang biasa dapat untung dari kebocoran devisa, pasti bakal cari celah untuk menggoyang. Jangan kaget kalau mulai bermunculan pakar ekonomi yang tiba-tiba heboh menyebut kebijakan ini berisiko tinggi. Atau politisi yang mulai memelintir bahwa ini akan membuat investor kabur. Sejak kapan kemandirian ekonomi dianggap sebagai ancaman? Bagi yang masih sibuk meremehkan, mungkin mereka belum sadar bahwa Indonesia sudah berubah. Era kuli di negeri sendiri sudah selesai. Dengan kebijakan ini, Prabowo tidak hanya bicara soal ekonomi, tapi soal kedaulatan. Bukan lagi sekadar stabilitas, tapi kontrol penuh. Bukan lagi mengikuti arus global, tapi menjadi arus baru. Dan sekarang kita tinggal melihat siapa yang mendukung Indonesia berdaulat, dan siapa yang justru membela kepentingan asing. Pilihannya jelas. Indonesia bangkit atau terus jadi budak global. Indonesia sedang menghadapi tekanan besar dari berbagai pihak, baik dari luar maupun dalam negeri. Kebijakan yang membuat Indonesia lebih mandiri ternyata membuat banyak pihak ketar-ketir. Mereka mulai memainkan propaganda, menekan ekonomi, dan menggiring opini publik agar rakyat takut. Tapi Indonesia bukan lagi negara yang bisa ditekan seenaknya. Di video ini kita akan membahas bagaimana kekuatan asing berusaha menggagalkan kebijakan ini. Siapa saja elit dalam negeri yang mulai panik. Fakta versus propaganda yang sedang dimainkan di media. Kenapa Indonesia tidak akan mundur dari perjuangan ini?